Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Semua yang hadir, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saya hormati dan saya banggakan. Ketua PKMT Kota Bukit Tinggi, Kapasate, Makassate, lalu Paika, Baliwancan. Saya salut kepada Ketua PKMT karena beliau sangat lincah. Pengurus Masjid Darussalam, tentu Ketua PKMT beserta dengan segenap pengurus kota, pengurus kecamatan yang berhadir, yang tentu tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Pak Irman, pengurus masjid, sebagai tuan rumah pada kesempatan ini juga tidak dapat disebutkan satu persatu apresiasi, dan saya sudah hadir saja tak tahu berapa. Jadi benar ini adalah mengulang kaji lama. Beliau sudah berhasil bersama dengan teman-teman. Dulu masa tidak bantu aku, kinilah berdiri, dan besar harapan insya Allah tidak begitu lama ini akan menjadi megah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu kita awali dengan memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita, pada saat ini kita dapat berkumpul bersama di pengajian PKMT Kota. Setelah saya coba untuk bermenung dan meresapi, setidak-tidaknya ada 4 syukur yang perlu kita syukuri pada kesempatan ini. Pertama yang kita syukuri itu adalah ternyata pada saat ini semua kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saudara, kita masih diberikan hidup. Ada apa dengan hidup? Bagi kita manusia pun kita syukuri, karena hidup kita beda dengan hidup selain manusia. Sebutlah binatang, taranan, sapi, kabau, kambing dan sebagainya, itu hidup mereka hanya untuk daging. Jadi kerbau, sapi, kambing yang berhasil hidup itu adalah nandag yang nyotawa, itu berhasil hidupnya. Tapi kita manusia beda. Kita manusia, hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi hidup kita adalah beribadah, mengabdi kepada Allah sepanjang hidup kita. Nah, kalau sudah disebut ibadah, mengabdi, itu sudah pasti perlu durasi waktu. Makin panjang waktu yang kita miliki, insya Allah makin banyak ibadah. Makin sempit waktu yang kita miliki, makin seketek ibadah. Nah, ternyata alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan waktu itu kepada kita, dengan masih diberikan kehidupan kepada kita. Setidak-tidaknya saat ini, sehingga kalau dia merasa ibadahnya kurang, masih ada kesempatan, kurang itu kuat, sedang dibilai. Makanya ketika kita bangun tidur setiap hari, kita langsung bersyukur ketika kita terbangun dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana
Kenapa kita begitu bersyukur langsung seketika kita tidur? Karena ada kawan-kawan lalu tahu selek. Ya. Orang yang tidur ruhuhu fi makanin akhar. Orang yang tidur rohnya disimpan di satu tempat. Nah kalau tidak baliknya kawakan. Makanya ketika kita tidur kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak punya roh. Nah ketika kita bangun roh kembali dimasukkan ke dalam tubuh awak balik. Nah sehingga kita terbangun. Apabila seorang sudah mampu membaca doa bangun tidur secara sempurna, itu bukti rohnya sudah penuh dan 100% sudah kembali. Buya Hamka mengatakan kalau ada umat Islam jagolah lo tidak membaca doa bangun tidur, itu namanya keterlaluan. Jagolah lo deh tak paling langsung itu disebut ya. Baca doa alhamdulillahilladzi ahyana. Kita bersyukur masih ada kesempatan dihadirkan oleh Allah itu. Nah, jadi kalau di antara awak hadir ibu-ibu pak-pak satunya, kalau ada dah lupa baca tadi baca segini. Gini saya baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma. Karena an-naumu kal maut. Tidur itu persis seperti mati. Awak kan tak tahu elok kematian. Coba jawab pertanyaan saya satu. Aku yakin tak ada bisa menjawab dah. Coba tunjuk tangan dan tahu jambaranya takalok malam. Tak bisa jawab di sana. Tak bisa. Ada tempat lain saya tanya, menunjuk jambara bu. Bola lo jangan sebalik bu ya. Bakok tahu bu. Nampak dia buat jam lalu-lalu dia. Sungguh pun kita tak tahu kapan tertidur, tapi takkan tua terasa dewa. Badan lah mulai latih, kuat-kuat dah mulai banyak. Dia ajak istirahat dulu. Sehingga tahu jam bara awak masuk kamar tidur, jam bara, pukul bara, kapal tiba di bantal. Tapi jam berapa ini? Barang ko jam barang awak nak tahu. Itulah kematian. Tanda-tanda mati itu ada. Sebab Ali Syariati mengatakan al-hayah katau. Hidup itu seperti tawaf. Kan kita sama tahu tawaf dari mawak mulai ke sambung. Di situ apa? Tawaf itu dari Hajar Aswad. Kemudian kembalinya ba'a memulainya, bitu mengakhirinya. Dari ma mulainya, di situ berakhirnya. Itu hidup dalam segala hal. Seperti kita sehari-hari lah. Awak pagi keluar dari rumah, besok malam balik ke rumah dia. Tawaf tadi ibu sudah makan, nanti makan lagi. Ya itu sudah tarik, makan ke makan. Kemarin kita sudah ke masjid lagi. Tak masuklah kehidupan secara menyeluruh. Ketika kita lahir kita tak punya gigi. Kalau bagi gigi anak lahir putih-putih lah susui dua. Nah apabila gigi ini kita punya sudah mulai permisi pulau cie-cie, de kau patang dua taga gigi dan awas-awas itulah mulai hidup berakhir. Kadang-kadang berakhir. Allah sampai habis gigi sadualanya apa itu? Kita ketika lahir tidak tahu mak kita dan pak kita, apalagi kakak dan orang keliling. Kemudian kita lahir tahu mak, tahu pak, tahu kakak, tahu keliling, tahu teman. Habis kau mulai dulu puas cik. Kalau mulai dulu sian ini, itulah mulai dah ke. Bahkan sampai kepada titik akhir datang orang rumahnya meletak nasi, dia cari asal. Datang anaknya dia tekan ani, yo ba, tu nama letak nasi dia tadi si atu, amak tu apa, dia tekan ada, atu seminggu le mati tu. Nah sekarang introspeksi diri kita saja sudah banyak yang lupa atau masih ingat semua. Nah itulah hidup, kan seperti itu. Nah tidur juga demikian.
Mulai sakue-kuenya tengah hari bakarajo pas kalau latih badan seperti itu. Jadi kalau mulai banyak antara so kudu langenge lucu dari siku lajo menang yang tolong siap. Awak layan tak bisa lari, tak bisa berjalan, dua saja tak bisa. Kalau kita sudah berumur, mulai lo payah dua. Bang dua jamaah dari tadi. Yo kasihan kau menumpang dan ke gua bagai ketek lah. Kalau arah itu artinya magari lapi tibo sabata leta buah babunyi kurang kas semayang magari lain. Itu dia. Dan alhamdulillah, summa alhamdulillah, terlepas dari segalanya, nanti nyawa masih hidup, artinya kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Kok ada sen yang bisa memilai, kok ada kurang bisa panambah. Jangan biarkan waktu berlalu, isilah dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Itu syukur pertama. Syukur kita kedua, kita masih diberikan oleh Allah sehat. Apa tanda sehat kini? Itu mah dari rumah lah tiba si kau jauh dituri ampiang di jalan. Aku tadi macam cari mulai dari suri sebelah kiri sampai kau jual. Dia tak ada nasaki nampak. Ada nampak tandu kemarin tadi. Lain tak. Oh, jalan agak mulai mempa barayu ke kawan tu biasa. Baru tiba tadi ada nampak tu lama mempa. Itu biasa. Yo harilah saja enak. Tapi seluruh kita sehat. Kita bersyukur. Sebab ibu-ibu dan bapak sekalian jamaah BKMT, banyak teman-teman kita yang masih hidup tapi yang sekadar itu lah. Kaki lah payah berjalan, kaki lah payah berkarajo, mata lah mulai ragu, telinga lah mulai pakat. Orang rumah dan rumah sakit ke petang kau lah pulang. Alah kita jual orang tanya lo kan dia. Nah, muah telinga le. Lain tanya, lain jawab. Baru orang anak pak, ayolah patri sembahyang asal lah orang tua. Itu sakit namanya. Alhamdulillah kita yang hadir diberikan oleh Allah sehat dan itu kita syukuri. Ketika kita bertemu dengan teman lah sekian tahun tak bersuara pasti Assalamualaikum waalaikumsalam. Sehat yang tanya. Karena sehat itu harganya sangat mahal. Kalau sakit dah ada apa? Dunia ini indah kena ada sehat. Bayar ke benteng tu lah, dia indah macam dia bawah. Kalau lain sehat, cuma orang sakit gigi gitu. Kau pipinya bangkak sekarang tak buat kau, jadi lain dah. Aja mengejeknya dan nampak tu. Jadi dunia akan menjadi indah, ukhuwah akan menjadi rapat, kerja akan menjadi selesai. Tak ada kesulitan selesai, tak ada karuan nak jadi. Karena ada sehat. Jadi ketua bagian dewa tadi, begitu lincah, begitu lancar dan begitu menguasai karena dek lain sehat. Jelas sakit manyangi sebetulnya. Jadi sehat segala-galanya. Kita syukuri ibu-ibu semuanya sehat, bapak semua sehat. Dan saya berdoa semoga semua jemaah berada dalam keadaan sehat. Itu yang masuk pribadi. Yang ketiga syukur kita hari ini adalah kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu. Kan BKMT. Lalu ada apa dengan majelis ilmu? Masya Allah. Khairus sa'ah fi talabil ilmu. Sebaik-baik waktu adalah waktu menuntut ilmu. Kita sekarang menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Siapa yang keluar dari rumah pergi menuntut ilmu, orang itu akan dihukum sama dengan fi sabilillah sampai pulang. Ma tahu beke nere-nere jalan mantai pak di jujurnya dia ojek lalu sekali syahid. Kenapa syahid? Fi sabilillah. Jadi untuk mendapatkan mati syahid tidak selamanya harus mikul senjata terus ke Palestina. Kau ibu kopi Palestina tentu sampai ngelah dulu kan. Hadiri majelis ilmu, hadiri pengajian. Tadi ketua kita sudah bilang minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga jangan sampai tidak pernah hadir.
terus hadir, jangan absen. Itulah fisabilillah. Mulai berangkat dari rumah sampai balik ke rumah. Makanya kalau seandainya ada yang meninggal dalam rentan waktu itu syahid. Apa tentang kalau syahid? Langsung masuk surga. Ibu mau masuk surga langsung atau tidak? Mau dah? Mau. Berarti mau syahid kan? Mau sekarang? Ada tepelek tanya. Berarti mau syahid? Kamu kini? Nanti kini dulu ya anak kita. Tapi perkara mati itu bukan masalah kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, itulah lama bana rasul sate dibawa kata jauh kadang. Kau rancak mengaji di BKFT, awak belum tahu ya ilah tak. Nah, Bapak Ibu sekalian, adakah orang yang meninggal sedang mendengarkan ceramah? Ada. Apakah di Bukit Tinggi pernah kejadian? Kalau belum, saya akan sampaikan pengalaman saya. Di waktu itu ada peringatan Isra Mi'raj di masjid di dekat RSUD Batu Sangkar. Ambo saja mulai pengajian lah mulai curiga, buku kayak bangkot tanah saja. Ngambil posisi duduk di sudut. Kalau kita duduk di sudut kan kiri kanan ada penyangga. Dibuat na lucunya ini yang saya kaya itu. Setelah selesai pengajian, orang lama rawat ke situ. Mau apa itu ke situ? Rupanya lah lewat. Kalau itu, rupanya lah pak, lah yang saya. Terus lah pai. Jadi ada yang meninggal sedang mendengarkan pengajian syahid. Cuma ditanya di kawan asa bawa tu, rupanya dia lalu kete. Rupanya lalu kete mana gue sedang mendengarkan pengajian mentok kok amal lalu nampak. Amal lewat. Mak kira mak kau lapai. Makanya saya lihat di belakang ada yang tidur kecil, tapi nggak apa-apa syahid kok. Tinggal masuk surga aja lagi. Cuman kalau belum berela ya saya nggak tanggung jawab. Nah, tapi terlepas dari semua itu, ya terlepas dari semua itu, keluar dari rumah kembali ke rumah. Kalau seandainya memang kita meninggal kita syahid. Kalau tidak meninggal kita sedang berjihad fisabilillah. Pahalanya sangat besar. Khairus sa'a fi talabil ilmi. Sebaik-baik waktu adalah waktu menuntut ilmu. Khusus orang yang sedang menuntut ilmu ini Bapak, kan melangkah dari rumah tadi. Ika fadailil talabil ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Itu satu langkah dilangkahkan, ada 3 keuntungan. Kau nanti ilmu kan? Pasti ada pesadanya. Pergi menuntut ilmu atau pergi menyampaikan ilmu, berarti saya juga masuk. Satu langkah dia keuntungan. Mana dia 3 keuntungan? 1, gugur 1 dosa. 2, nambah 1 pahala. 3, naik 1 derajat. Makin jauh rumah dari tempat lokasi majelis taklim, makin rancang. Aco tanya bokai ibu cek, siapa magadang pahalo gini kaya? Tentu ambo nagadang pahalo. Kami dari bapaknya datang berdua istri ambo. Ibu cari saja dan agak beda orangnya istri ambo. Ibu Rina, namanya Ibu Rina. Pasti dikira kiri kanan dia kenal tadi. Ambo nak paling gadang pahalo. Bangga itu sebab ambo jauh dan ambo paling jauh. Dan siapa yang paling rugi? Yang paling rugi yang tinggal di masjid. Sebuah selangkah itu dalam masjid. Tapi terlepas dari semua itu Bapak Ibu, begitulah penghormatan kepada yang sedang bermajelis taklim. Inti agama Islam itu adalah tauhid. Awalin ma'rifatullah. Tauhid itu berbunyi la ilaha illallah. Orang yang akan mampu sampai kepada tauhid yang diharapkan hanya 3. Sang yang mampu sampai kepada tauhid yang diharapkan di dalam Islam itu hanya 3. Pertama, Allah sendiri. Jadi Allah sendiri tahu bahasanya Allah. Syahidallah
Yang kedua, malaikat wal malaikatu. Yang ketiga, wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Aku apa ibu kita saudara? Beramal jolah, berkaraja jolah, bau sawa jolah. Tapi kalau tauhid tidak duduk, tidak ada. Maka agar tauhid duduk, kita perlu berilmu. Ini 3 peluang untuk masuk ke situnya. Allah cek, malaikat cek, wa ulul ilmi, dan orang yang berajar, orang yang berilmu. Jadi insya Allah saya yakin seluruh anggota majelis taklim kita bagi MT kita Kota Bukit Tinggi tauhidnya kuat-kuat. Amin ya Allah alamin. Termasuk kami ya bapak-bapak juga kuat. Oleh karena itu tidak ada kerugian sedikit pun ikut bermajelis taklim. Nah itu yang kita syukuri. Yang ketiga, yang keempat yang kita syukuri, yang terakhir pada Bapak Ibu, kita dipertemukan oleh Allah di masjid. Kau syukuri. Bertemu di masjid tidak sama dengan bertemu tempat lain. Tidak sama juga bertemu pasar teh, pasar bawah, pasar bantu, pasar segala macam pasar. Tidak sama juga bertemu di kadai, di sawah, di ladang, di toko, di oto, di jalan. Kenapa? Karena bertemu di masjid khairul liqa, sebaik-baik pertemuan. Rumah awak nak sawananya iku apa itu? Masjid bersawananya. Makanya aku pernah sampai ke tempat lain. Kok mati, jo mati malah piado jihad jadi pengurus masjid kan sekali lagi. Pak Iman dawa ahli kok meninggal. Kok mati jo lah. Tapi jadi pengurus masjid enggak sekali lalu setidaknya pukul dia tumbara dulu lah begini dia pengurus baru. Kenapa? Karena ini rumah kita, rumah Allah dan rumah kita. Wah bahas dulu rumah kita. Jadi rumah wa sawananya mau Ustaz masjid. Siapa yang bilang? Allah. Awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama dibangun untuk manusia terdapat di Mekah. Itu maksudnya Masjid Haram. Jadi rumah tampai awak beranak pinak, makan minum tak kalau istirahat segala macam, tu rumah hijau-hijau. Rumah pada indah. Yang rumah kita sesungguhnya adalah hadzal masjid. Makanya ketika kita masuk ke dalam masjid, plong, nyaman, tentram. Betul tidak? Kalau rumah kita tempat tinggal masih ada etika-etika yang harus kita indahkan. Karena bukan awak seorang yang punya. Nenek mama je orang Sumando itu tempat duduk sebab beda. Tempat duduk nenek mama, tempat duduk orang Sumando. Kalau nenek mama duduknya membelakang kalaman madok ke pintu bilik, jalek nampak dari situ apa kodapua liwat asal. Salah tu bisa puluh detong lah baraju lah kemanakan. Tapi kalau orang Sumando duduk awak melakang ke pintu bilik nampak kalaman di mana ke arah tanah ke dibuat rumah baru. Ada aturan. Ndak mudia. Oh kai dia mudia kata ke bawah awak aja lemah rumah lalu dalam mudia ke manakan sase dan ndak namanya. Tapi coba kalau masuk ke dalam masjid di mana duduk tasarah. Duduk di muka jadi di belakang dabah, di tengah jadi dua. Kamu ambil posisi luri dia kayak ustaz bantu istri bu, dia ambilnya posisi luri dia. Apa komer yang tidak masalah. Dia bersandar ke dia kesangga tunggak tidak masalah. Hanya dia nak dia bersandar ke lantai jadi jubur. Kalau bersandar ke lantai lalu namanya. Bebas kita di sini ya bu ya. Duduk ke baselo, duduk ke basibu, mau jual pun tak masalah kan dia itu. Jadi lolo kaki dia salah. Karena ini rumah kita. Tenang kita di sini. Makanya apa ibu ABS BSPK ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah kita lembaga orang Minang setiap suku Minangkabau dilambangkan oleh dua bangunan rumah gadang cik surau cik. Kenapa ada rumah gadang itu lambangnya adat. Kenapa ada surau itu lambangnya agama ABS SPK. Mamang ko dikatakan sah menjadi suku kalau ada dua kok. Lulangko menjadi satu suku kalau lunado rumah gadangnya, lunado suraunya. Saya suat. Sekarang posisi surau sudah banyak digantikan oleh masjid. Cuman filosofinya
Bang kau sampai situ suku membuat surau, karena disitulah menenangkan pikiran. Kesempurnaan orang mukmin itu hidupnya tawaf di 3 tempat. Mana 3 tempat? Rumah, ladang, masjid atau surau. Apa pun tak situ. Kalau cuma 2 tempat yang dikunjungi setiap hari lu langkok. Gua ada je cie-cie awak. Keladang ke rumah, keladang ke rumah, keladang ke rumah, ke surau masjid tak pernah. Tak masuk terus. Tak masuk terus. Ada jo keladang ke surau, keladang ke surau, keladang ke surau, ke rumah hendak. Kau sudah cakap bini kau. Takut pulang. Asal pulang kena berang. Ah tu makanya surau-surau tinggal banyak duda tinggal situ. Jadi ketiganya kita kunjungi baru lengkap. Kadang kita berada di ladang, kadang kita berada di masjid, kadang kita berada di rumah. Sekarang kita sedang berada di mana sih? Di masjid. Habis ini ke rumah. Pagi-pagi kita bangun subuh turun ke masjid. Balik pulang kita turun pergi ke ladang. Nama ngalih tentu ke kadai. Nang ke sawah tentu ke sawah. Nang ke ladang tentu ke ladang. Nang guru ke rumah sekolah, pegawai ke kantor aja tak boleh bagian. Pegawai ke sawah ke kantor. Nah lengkapi itu. Jadi salah satu di antara komponen yang wajib ada adalah masjid. Orang yang tidak pernah hadir masjid jiwanya akan menjadi gersang. Menjadi gersang. Karena masjid adalah tempat damai dan tempat ukhuwah. Kan senang kita sekarang haji ibu ya. Bahkan kalau dapet kecil Nabi Allah mati di masjid. Khairul maut fil masjid. Disikuah menghembuskan nafas terakhir. Kenapa? Karena mangkana akhiru kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah langsung masuk surga. Saya pernah membaca pengertian la ilaha illallah di akhir kalam itu apa? Apa kau harus batu-batu baca Dede Rasul lain badan la ilaha illallah mati sekali. Apa kau harus begitu maknanya? Ternyata tidak. Kalau seperti yang saya contohkan tadi, itu di sinetron yang acok tu. Atau kau hidup lo lihat. Jadi maknanya apa? Al maut fil ibadah. Dah meninggal dalam keadaan beribadah. Meninggal dalam sholat, meninggal sedang baca Quran, termasuk meninggal sedang majelis taklim. Ada teman saya di Padang Panjang itu meninggal dalam memberikan ceramah. Bapak ibu tangannya kan yang harus. Start. Kita apa ini? Khairul maut, sebaik-baik maut itu. Di Bukit Tinggi tahun 83 kalau tidak salah ada masjid raya sedang baca Quran. Ulaika alaihim hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah ada lihutnya leh. Kalau meninggal. Itu sudah termasuk koridor la ilaha illallah. Jadi al maut fil ain. 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ada viral di media sosial. Saudara kita yang meninggal sedang sholat di masjid Sunda Kelapa. Ini kalau cari Google masih ada. Itu adalah familinya Pak Gumawan Fauzi yang merantau ke Jakarta, dan saya termasuk yang bertakziah ke rumahnya di kampung karena sedang berdinas kepala Kemenak Kabupaten Solo waktu itu. Sedang sujud. Orang sujud lah duduk ala tagaknya sujud saya tarik. Habis sholat dibangunkan ternyata meninggal dalam sujud. Alhamdulillah. Meninggal dalam keadaan sujud. Jadi artinya apa? Meninggal dalam keadaan beribadah. Terus apa kaitannya dengan masjid? Aku kajian kami dengan Pak Ketua BKMT, Pak Samsubari. Orang kalau pergi ke masjid 99% pasti untuk beribadah. Ada pemincilok Mas Adi, tapi masih saya sisakan 1%. Nggak ada kultur di kampung awak pi bercakap ke masjid ada. Pada yang muat yang lah masjid talah. Ada itu tak? Nggak ada. Nggak tahu kadang-kadang pengalangan lah kesuruh tanya. Balik cerita.
Tapi kalau ke terminal, ke lapang bola, ke kantin itu masuk. Tapi kalau ke masjid pasti beribadah. Makanya hadir di masjid qarib mendekatkan mati kita kepada bi kalimatin la ilaha illallah. Bapak Ibu, setelah kita berada di masjid, terus hadir di masjid, dan kita ingin mati di masjid. Saya pernah ditunjukkan oleh guru saya, Lizar katanya, kalau memang Anda itu benar-benar ingin mati di masjid, ada cara yang paling qualified, yang bisa pasti diperoleh. Maksud Bapak apa? Ya pasti ya mati di masjid. Meraca apa caranya Pak? Caranya gampang saja, jam pulang-pulang. Jadi maknanya Pak Ahmad Soper namanya, dia bilang begini, meminta meninggal di masjid itu lebih menunjukkan kepada Allah kecintaan kita kepada masjid. Dimawa ke mati Allah sudah atur. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan dimatikan. Ado Mardiana namanya, orang Kapuambo, Lawang Mandili yang Selempawang, sampai Basuami beranak pinak bacucu tinggal di Aceh. Dua waktu itulah umur 73. Berapa umurnya Bu? 73. Mungkin dia balik orang takkan tua lah, mulai mantu balik wadahlah balik lanak takkan tua mengecek lah nyokana nyoman antara dia pulang dia dan mati di kampung Bo umur lah 73 kan biasa terjadi dalam diri itu. Antela dia kasalimpau uang biarlah dia mati di kampung kok payah lu kalian kemana kalian gua di siko. Nyosabui pagi nyoba coba tangani nyokomukokan sore malam punya ebo antara tu mua anak balik tiket antara pulang tinggallah kayak kodi Lawang Mandil yang Selempawang. Apa yang terjadi Bu? Lah 2 tahun di rumah ndak joti Bu mati ndak joti Bu mati Bama tu malu jelera sebut awak yang matur. Sampai nelpon lagi sama si Man, tu malunya mati dia lelo. Dia mana taraga dan nak basuh cucu, ang japui lah dia enggak sehari saja dia hantar dan pulang pada dia. Ayo, hanya telepon itu sama tak. Orang tua lah namanya semua dulu, apa tu baik? Ya, saya merasakan itu. Itu ujian dan pahala besar untuk anak. Nyo telepon dia sebentar, akhirnya dia pun nama pulang. Tiba dia Aceh sore. Besok malam tidur, besok pagi jam 9 dia nyui dek tsunami di Aceh. Coba ya. Kita hanya boleh berencana. Makanya minta mati di masjid tadi hanyalah sebagai bukti kepada Allah bahwa kita cinta masjid. Lalu apa yang kita peroleh kalau kita sudah cinta masjid? Masya Allah. Sebenarnya Bapak Ibu, orang yang cinta masjid pasti mendapat doa malaikat. Kalau sempat malaikat mendoakan awak, tu serupu tu di tangan tu. Di waktu Rasul mengumpulkan para sahabat, usahakanlah oleh kalian agar kalian didoakan oleh malaikat. Semuanya merapat ke Nabi. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya agar kita didoakan oleh malaikat? Kalian hadir di masjid dan ikut sholat jemaah. Lalu bagaimana ya Rasul? Karena malaikat hanya akan mendoakan orang-orang yang memang dia pilih. Siapa orang yang dia pilih? Yang ketika sholat jamaah, amin orang itu beriringan dengan amin malaikat. Malaikat ikut sholat jamaah. Lalu bagaimana caranya mendengarkan malaikat mengucapkan amin? Kan tidak terdengar. Amin malaikat beriringan dengan amin imam. Ta'minul malaikah muqarranan bi ta'minil imam. Amin malaikat beriringan dengan amin imam. Makanya kalau kita sholat jamaah wailul maghdubi alaihim waladdallin. Jawab belakang. Itulah samanya malaikat. Cuma ada nak waladdallin. Nyutul itu nak. Jadi ini tidak akan pernah diperoleh oleh orang sholat sendirian di rumah. Tapi kalau datang ke masjid ikut sholat jamaah, amin ke imam, beriringan dengan kita amin imam, maka amin kita akan beriringan
dengan malaikat. Kita akan didoakan oleh malaikat. Kalau kita sudah didoakan oleh malaikat, masya Allah. Sebab syarat doa terkabul itu nggak boleh ada dosa. Malaikat nggak ada dosa. Kemudian Bapak Ibu hadirin, rajinlah ke masjid. Saya bangga kalau majelis taklim ini diadakan di masjid. Sholat yang 5 itu oleh Nabi dibagi 3. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini 3. Zuhur, asar, maghrib. Itu bagi orang yang berjamaah di masjid, itu pahalanya dilipatkan 27 kali. 27 kali sholat di rumah seorang, sekali di masjid. Untuk maghrib, untuk zuhur, untuk asar 27. Tapi untuk isya beda lagi. Orang yang sholat isya berjamaah di masjid, coba berapa kali dilipat gandakan pahalanya? 59 kali lipat. Sebab perjuangnya sudah agak berat. Sedangkan orang yang mampu sholat berjamaah subuh di masjid, ini berbahaya lagi. Dilipat gandakan berapa? 119 kali lipat. Jadi ini makanan majelis taklim saja. Maka rajinlah kita untuk itu. Namun demikian ada satu yang ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Dalam suatu pertemuan di Masjid Nabawi, Nabi juga mengumpulkan para sahabat dan Nabi berkata, ini masjid ini adalah tanggung jawab kalian. Masjidnya Masjid Nabawi. Kenapa? Karena saya tidak senang dan saya marah kalau di satu tempat rumah penduduk lebih gagah dari masjid. Dan saya senang kalau masjidnya jauh lebih molek, jauh lebih mengkilat dari rumah-rumah penduduknya. Saya yakin yang berpengalaman haji dan umroh tentu sudah menyaksikan. Kita melewati jalan dari Mekah ke Madinah dan ke beberapa tempat. Ada tak rumah orang Arab yang mencakar langit? Tak ada. Kalian basuhnya bentuk kotak-kotak api. Hanya itu yang kita jumpai. Tapi bila kita pergi ke Masjid Haram, pergi ke Masjid Nabawi, masya Allah megah di masjid itu. Terang lampunya, bersihnya. Itu kalau lampu Masjid Nabawi itu sebulan, kalau di Jawa 37 miliar sebulan. Baik itu. Kalau lampu Masjid Haram sebulan 63 miliar bayi lampu. Dan Nabi senang begitu. Nabi senang seperti itu. Makanya di dalam agama kita disemuakan, membana masjidan fil ard banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid di dunia, Allah akan bangunkan mahligai di surga. Lebih tadi Allah akan bangunkan mahligai di surga. Boleh mengurus beliau jadi ketua pembangunan. Alhamdulillah. Amin. Makanya dari sekian banyak yang akan dibangun, ikut membangun masjid adalah paling mulia. Jadi kalau dapat seluruh hati yang kita terima dari Allah, ada kita sisihkan, jangan sampai tidak pernah disisihkan untuk libinahil masjid, membangun masjid. Makanya kepada kita tidak salah jika Pak Pengurus tadi bilang, kami berterima kasih Majelis Taklim dari Darussalam dijadikan tuan rumah karena kami sangat butuh dana. Pas. Malah awak berterima kasih kepada beliau karena beliau membukakan ruang kita untuk berpahala. Kita berbagi. Nah, masuk salah ke dalam kotak kau baca ronyo. Aku sangat setuju ketika Pak Ketua MKM tadi. Kalau sahame surang sawah lah kali itu. Itu sahame surang. Ada enggak pembagi? Aku di Kuala Muhammad ya. Bapak Ibu hadirin, bahagian terakhir dari ceramah saya, setiap yang tampil di muka umum setelah mengajak bersyukur kan mengajak berselawat. Apa selawat kan lu ajak deh, aja di bagian kedua sudah berhenti. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah cinta kepada kita sebagai umatnya. Kecintaan Nabi itu kepada kita teruji pada saat Nabi mau menghembuskan nafas terakhir. Kita tahu dalam sejarah ditulis dengan tinta emas, Nabi itu menghembuskan nafas terakhir
di rumah Aisyah samping Masjid Nabawi dan menghembuskan nafas terakhir di pangkuan Aisyah. Aisyah sedih di sisi itu, tapi merasa bangga di sisi lain. Rasul meninggal menghembuskan nafas terakhir di lututku, dan ludahku sempat bercampur dengan ludah Rasul di saat Rasul mau menghembuskan nafas terakhir. Dan aku bersyukur tentang itu, kata Aisyah. Kenapa kok sampai ludahmu bercampur dengan ludahnya? Beberapa saat sebelum Nabi menghembuskan nafas terakhir ada 3 peristiwa penting. 1. Abu Bakar datang dan Abu Bakar memegang siwak, dan Nabi berikan kode kepada Abu Bakar dengan jarinya, dan Abu Bakar mengerti betul kalau itu adalah kode Nabi meminta siwaknya. Abu Bakar memberikan siwak. Dengan tangannya sudah mulai lemah, Nabi pun mengambil siwak itu dan membawa ke mulutnya. Namun Nabi merasa siwak itu masih keras karena masih belum pernah dipakai, dan Nabi memberikan kepada Aisyah istrinya yang sedang memeluknya. Istrinya tahu betul kalau Nabi minta tolong untuk dilunakkan ujung siwak. Maka Aisyah mengunyah dengan giginya yang mulia. Setelah digigit dengan giginya dan lunak, diberikan kepada Rasul, dan Rasul mensiwak giginya. Bercampurlah ludahnya dengan ludah Aisyah. Setelah beberapa kali siwak, Nabi pun memegang dan mengeluarkan siwak, dan Nabi mengucapkan 3 kalimat, dan itu sebagai bukti cinta Nabi kepada kita. 3 kalimat diulang menjadi 3. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Setelah disebutkan ummati, 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 terakhir Nabi mengucapkan la ilaha illallah dan menghirup nafas panjang, dan pada saat itu nafas Nabi berhenti, dan dengan tangan kanannya yang mulia Bunda Aisyah menghirup, mengusap muka Nabi, dan Nabi memejamkan mata untuk selamanya. Bapak dan Ibu, jauh sebelum itu Abu Bakar pernah bercerita kecintaan Nabi kepada umat yang pernah disampaikan kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar tahu betul apa makna ummati, ummati, ummati. Abu Bakar bercerita begini, Nabi mengumpulkan kami. Sebelum Nabi bicara, Nabi sudah menangis. Kami pun merapat dan bertanya, ya Rasul, limaza tabaki, kenapa kau menangis? Nabi menjawab, doaku sedang tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu apa doamu ya Rasul, kok sampai Allah tak mengabulkan? Begini sahabat, Malaikat Jibril baru menjelaskan kepadaku satu mati yang sangat sakit dan menyakitkan, dan itu akan menimpa umatku. Lalu aku bertanya, ya Jibril, bagaimana kematian yang begitu menyakitkan? Jibril menjelaskan, sakit kematian yang mengancam umatmu Muhammad. 70 ekor kambing hidup digantung dan dikupas kulitnya dalam keadaan hidup. Kumpulkan sakit itu, itulah sakit kematian yang akan menimpa umatmu. Wahai Abu Bakar, lantaran aku tak mampu mendengarkan lanjutan kata Jibril, aku bermohon kepada Allah, kalau begitu ya Allah, begini saja, kau kumpulkan semua sakit yang akan menimpa umatku, berikan kepada aku hari ini, jangan berikan kepada mereka. Tapi sayang Abu Bakar, doa saya ditolak, Allah tak mau, karena yang berhak menerima ada, dan kau tak berhak menerima matian yang seperti itu. Tapi Tuhan Abu Bakar, ada solusi. Malaikat Jibril bukan hanya menyampaikan itu saja, itu adalah kematian yang menyakitkan menimpa umatku yang jarang sholat, yang jarang ke masjid, yang sombong, yang congkak, yang arogan. Namun ada satu jenis kematian lagi wahai Muhammad yang sangat lezat, sangat nyaman, dan itu juga kepada umat. Bahkan dia sampai tidak tahu, sampai tidak sadar bahwa dia sudah berada di alam barzakh dan dia sudah mati.
Dan dia waktu itu bersyukur, ya Allah, kau sudah menyelamatkan sakit mati dari aku, dan kau berikan mati yang paling lezat. Aku bersyukur. Malaikat maut kehilang akal, dari arah mana harus cabut nyawanya. Setiap disentuh tubuhnya berkata, pergi ke kaki berkata, la sabila laka, kau tidak boleh mencabut dari aku, karena aku selalu dibawa pergi berjamaah. Mereka kedangan tangan berkata, jangan dari aku, karena aku selalu digunakan untuk mengusap kepala anak yatim dan bersedekah. Mendekat ke mulut berkata, jangan dari aku, karena aku selalu dipakai membaca Quran dan berzikir. Akhirnya malaikat maut ngadu kepada Allah, begini saja, kau tulis namaku di telapak tanganku dan perlihatkan ke dia. Fa'ari, malaikat mau menulis Allah di telapak tangannya, diperlihatkan kepada kita. Saking cintanya roh kita kepada kalimat Allah, dia melompat keluar mendekati itu. Al-bab maghlub, seluruh pintu tubuh tertutup, nyawa gak bisa masuk lagi. Baru kita sadar, ya Allah, aku bersyukur, aku sudah berada di alam sana dan kau tidak menimpakan kepadaku rasa mati itu, ya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, itulah cintanya Rasulullah kepada kita. Akankah cinta Rasul kita balas dengan benci? Rasa cinta Rasul harus kita balas dengan cinta. Cuman sayang beribu kali sayang, tak dapat banyak yang bisa kita lakukan untuk membalas cinta kita kepada Rasul. Kalaulah Rasul itu tinggal di Rugo, masih hidup sampai hari ini, mungkin tiap hari kita akan mampir ke rumahnya, bawa lama, bawa kare-kare, bawa durian. Cuman sayang semuanya itu hayalan, tak akan berguna. Nabi sudah pergi dan begitu jarang dari kita dan tidak akan pernah ketemu lagi. Satu-satunya cara untuk melampiaskan cinta kita kepada Rasul, kita berselawat sebanyak-banyaknya kepada Rasul. Saat ini kita bersalawat, ulang lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadilah kita menjadi umat yang selalu mencintainya, yang kita ekspresikan dalam bantu mengikuti sunnahnya dengan taat. Dan salah satu sunnah Nabi adalah berkumpul-kumpul seperti ini. Saya mendoakan kita semua berdoa, kita berikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa konsen dan istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya. KPU buat kepada manate timur situ hari pagi, rasanya kajilah setiap di batin, tentu itu harus berhenti. Kalau seandainya ada nada terletak pada tambah maaf tidak pada kayak gitu. Jalan kudu manakah doka, jalan tiap manari-nari. Tadi salam untuk membuka, tentu kini salam penyudai. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.